Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arman Bulele, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL siklus kedua di SMP Negeri 3 Lelematua, Kabupaten Nias Selatan, dengan materi ajar persamaan kuadrat. Untuk selengkapnya silahkan saksikan video berikut. Siang semuanya. Siang, Pak. Sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baik. Bagaimana kerja kelas? Pada semua kita pada hari ini, tidak ada yang sakit ya. Coba kita bersyukur hari ini semuanya kita mengikuti pembelajaran. Baik, kita bersyukur pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, pembelajaran kita pada minggu lalu itu mengenai apa? Siapa masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu, pertemuan pada minggu yang lalu? Apa? Siapa bisa? Anda? Apa? Persamaan kuadrat. Nah, jadi dalam hal ini ada Bapak ngasih beberapa soal yang masih menggambarkan ini, masih ingat tidak? Siapa yang masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat? Siapa? Melda, bisa? Oke, baik, silakan. Terima kasih. Bentuk umum persamaan kuadrat bagaimana? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Plus untuk kemudian pada materi sebelumnya kita juga telah mempelajari namanya bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, jadi dalam hal ini Bapak mau satu orang, siapa masih ingat, untuk menentukan koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk ini. Dalam hal ini aku mau sampaikan bahwasanya untuk materi kita pada hari ini menjadi motivasi buat kita bersama, bahwasanya dalam perjalanan kehidupan kita, mulai dari awal titik nol sampai nanti kita menua, sampai akhir hayat kita, semua ada yang namanya proses. Nah, di setiap proses itu nggak pernah bisa berulang kembali. Mulai kita dari usia 1 sampai 5 tahun, 5 tahun ke 10 tahun,
10 tahun ke 15 tahun, 15 tahun ke 20 tahun, 20 tahun ke 30 tahun. Semua itu ada tahapan-tahapan, ada proses yang kita lalui, ya toh? Nah, semua kegiatan, semua tahapan yang telah kita lalui itu tidak akan pernah terulang kembali. Nah, jadi pada hari ini Bapak mengingatkan kita bersama, Bapak mengingatkan kepada kita semua bahwasanya mari kita menghargai waktu yang masih Tuhan berikan buat kita. Mari kita memanfaatkan waktu yang masih Tuhan kasih ke kita untuk berbuat, untuk belajar lebih, untuk belajar apa yang masih belum kita dapatkan. Untuk mereka yang kita sudah habis waktunya, maka kita tidak akan pernah menyesal. Jadi aku berharap kita semua yang hadir pada hari ini, jadi semuanya mari kita manfaatkan waktu yang masih ada buat kita untuk senantiasa belajar keras, belajar yang sungguh-sungguh. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah kita belajar hari ini, peserta didik diharapkan satu, mampu mengaitkan masalah keseharian kita dalam bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, kita diharapkan mampu menilai penyelesaian bentuk persamaan kuadrat. Nah, dalam hal ini kita diharapkan pada hari ini, setiap persoalan kita, keseharian kita mampu kita muat dalam bentuk persamaan kuadrat. Kemudian yang berikut, bagaimana kita mampu memberikan penilaian terhadap penyelesaian bentuk persamaan kuadrat. Yang dalam hal ini boleh melalui pemberian saran, pendapat, masukan-masukan terhadap penyelesaian bentuk persamaan kuadrat. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan dalam kelas. Yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, yang pertama kita harus bagaimana? Yang pertama kita harus bagaimana? Kita harus tertib. Yang kedua kita harus bagaimana? Kita harus tenang. Berikut kita harus apa lagi? Tidak keluar masuk. Kita fokus ya. Jadi kita tidak keluar masuk kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Kita fokus dengan belajar. Nah, jadi saya rasa ini beberapa hal yang memang kita sepakati bersama. Dan mudah-mudahan nanti setelah mulai kita belajar, kali ini nggak akan ada terjadi. Boleh ya? Nah, baik. Pada pembelajaran kita kali ini, nanti kita akan bekerja berdiskusi secara berkelompok. Kita membuat kelompok. Nah, dalam kelompok nanti kita akan bekerja sama. Bapak akan berikan masalah lewat LKPD nanti yang akan Bapak bagikan, dan semua nanti berdiskusi dalam kelompok menyelesaikan persoalan yang ada dalam LKPD, dan nanti baru akan dipresentasikan secara bergiliran setiap kelompok. Nah, jadi pada tahap ini kita akan membagi kelompok, kita. Nah, Bapak nanti hitung 1, 2, 3, 4. Maka nanti angka 1 bergabung dengan temannya yang angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 bergabung dengan temannya. Boleh ya? Nah, jadi mulai Bapak itu mulai dari depannya 1, 2, 3, 4. Nah, kita angka 1 ya. Angka 1, angka 2, didiskusikan bersama ya.
Nah, terus di sana ada persoalan yang ada di dalam LKPD, silakan dibahas bersama teman-teman dalam kelompok dan didiskusikan bersama. Nah, di dalam kita sebelum paket silakan. Jadi silakan paketnya masalah itu silakan kita materi bersama keluarga dan melusakan keluarga sempurna. Nah, selama proses diskusi, Bapak akan memberikan penilaian. Jadi masing-masing nanti Bapak akan nilai siapa yang aktif, siapa yang aktif di dalam kelompok, siapa yang berdiskusi, siapa juga yang tidak sama sekali. Nah, jadi Bapak berharap semuanya kita aktif dalam mengerjakan persoalan yang ada di dalam LKPD. Jadi nanti Bapak akan nilai siapa yang aktif, siapa yang diskusi, siapa yang diam saja, ya kan Abdul? Nanti dan terus Abdul. Untuk soal nomor satu yang mulai ya semuanya. Yang kurang jelas silakan ditanya. Yang jelas silakan ditanya. Boleh. Masalah. Kita diskusikan sama-sama. Nah,
kan ada jarak yang ditempuh, kemudian ada waktu tempuh, itu semua ya. Itu di soal nomor 2 itu permasalahan yang kedua itu menyangkut kecepatan. Nah, jadi itu kita temukan melalui rumus kecepatan. Kita selesaikan melalui rumus daripada kecepatan. Mau sampaikan bahwasanya sebelum kita nanti presentasikan kegiatan kita, presentasi khusus di dalam kelompok kita SPK dulu. Gimana ya? Mas Bapak lihat. Ya toh? Ya. Ayo kita berdiri semula dulu, kita SPK dulu. Karena senang di presentasi. Ya kan? Siapa bisa bikin kita SPK? Putri bisa? Bisa. Oke, silakan Putri. Ayo. Oke, teman-teman, mari kita melakukan speaking dengan penuh semangat dan senyuman yang luar biasa. Semua senyum-senyum dulu dong. Ayo. Jadi Putri. teman-teman pasti sudah tahu speaking buka tutup ya. Jadi mari kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Buka tutup, tangan ditekuk. Buka tutup, tangan ditekuk. Digoyang-goyang, sambil tertawa. Digoyang-goyang, sambil tertawa. Buka tutup, tangan dipegang. Buka tutup, kaki digoyang. Digoyang-goyang, sambil menangis lirik. Digoyang-goyang, sambil menangis lirik. Oke, lanjut kita. Terima kasih Putri. Nah, jadi sekarang kita presentasi setiap kelompok. Nah, dari apa yang sudah dikerjakan di masing-masing kelompok, mari kita presentasikan di depan. Kita mulai dari kelompok berapa? Nanti saya minta ya kelompok yang lain kalau ada yang kurang-kurang silakan diberikan tanggapan terhadap pekerjaan temannya. Jangan didiamin saja. Boleh ya? Boleh, Pak. Kita sepakat itu ya? Oke, kita mulai dari kelompok berapa dulu? 1. Kelompok 1 dulu, ayo silakan kelompok 1. Ayo silakan cepat. Ini mana sih Bang tadi? Oke, Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dan jika ada nanti pertanyaan ataupun suatu saran dari teman-teman semua dipersilakan. silakan dulu. Nah, di sini. Silakan pegang apa mana LKPD-nya. Nah, cetak. Oke, yang berapa boleh menghadap ke sini, belakangi pintu. Nah, gitu. Oke. Oke, untuk kelompok lain silakan diperhatikan temannya presentasi. Nanti kalau ada yang kurang silakan diberikan tanggapan, diberikan masukan. Ya. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari kami, yaitu kita dulu sudah mengetahui diketahuinya yaitu L-nya ataupun lebarnya luasnya yaitu 77 meter kuadrat dan panjangnya yaitu X kurang 1 dan lebarnya yaitu X kurang 5. Nah, yang ditanya di sini yaitu dengan melengkapi. Baik, jika ada tanggapan dari teman-teman semua, dipersilakan. Nah, baik, untuk yang di belakang kelompok 2, 3, dan 4, misalnya ada yang kurang, boleh disampaikan, kita diskusikan bersama mana yang kurang. Nah, jadi Bapak mau tekankan di sini
Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Mari kita berikan Malaysia tempat masing-masing. Sekarang kita ke presentasi kelompok berapa? 2. Kelompok 2. kelompok 2. Ayo kelompok 2. Soal number 2. Oke, sebentar. Baik teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kami mau mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kelompok. Nah, jika ada juga saran dan tanggapan dari teman-teman semua nanti bisa silakan. Oke, silakan kelompok 2. Demikian saja hasil presentasi kami, dan jika ada tanggapan dari teman-teman juga dipersilakan. Oke, plus untuk kelompok 2. Nah, jadi Bapak mau sampaikan yang dalam hal ini ada beberapa penting yang perlu dipahami bersama. Bahwasanya untuk secara keseluruhan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu harus ingat, bentuk umum. Yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, jadi di dalam mempakainya tadi telah disampaikan bahwasanya untuk menentukan hasil-hasil atau akar-akar penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat dengan meletakkan kuadrat sempurna, maka itu bisa kita peroleh dengan yang pertama. Langkah yang pertama kita tentu kita buat dulu bentuk persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, kita menambahkan kedua ruas. Itu ditanya oleh kelompok 1. Kita menambahkan kedua ruas dengan min b setengah kali b plus a kuadrat. Nah, setelah itu baru kita operasikan bagaimana kita membawa nilai konstanta, kita bawakan ke ruas kanan tanda sama dengan. Nah, setelah mendapatkan itu baru kita akan kuadratkan. Nah, semua dalam paket juga. Jadi itu kita kuadratkan lokasinya. Nah, untuk menyalakan kuadrat pada sisi kiri kita mencari nilai akar. Nah, sehingga akar penyelesaian itu beroleh. Nah, jadi kalau kemarin untuk metode pemfaktoran bagaimana kita mencari dua buah bilangan dengan mencari dua buah bilangan yang bila dijumlahkan hasilnya b, kan itu kemarin. Kalau dijumlahkan hasilnya D dan kalau dikalikan hasilnya C. Kalau kali ini di dalam melengkapkan kuadrat sempurna, bagaimana kita kuadratkan dulu? Kita bawa ke dalam bentuk kuadrat. Persamaan itu kita bawa ke dalam bentuk kuadrat. Yang dulu tadi kan bagaimana kita menambahkan kedua ruas sisi kiri dan sisi kanan. Karena sama dengan sama-sama kita tambah dengan setengah kali B per A kuadrat. Nah, itu tadi. Nah, beberapa kelompok tadi sudah bertanya kalau sudah jelaskan masing-masing kelompok. Nah, jadi saya rasa itulah yang menjadi inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Itulah yang menjadi misalnya. Ya. Nah, jadi setelah ini ya coba refleksikan masalah soal yang berada di dalam RKPD tadi. Nah, jadi masing-masing kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2 sudah presentasi depan. Nah, jadi tinggal di input kelompok 2 mau sampaikan. Nah, alangkah baiknya seperti soal yang dikerjakan oleh kelompok 1 yang mana ada pembuktian hasilnya. Jadi misalnya kita dapatkan nilai yang memenuhi nilai X, nilai M. Nah, maka mau tidak kita buktikan sama nggak nilainya, kembali nggak nilainya dengan bentuk persamaan awal. Manakala terbagi, manakala sama, jawaban kita benar. Nah, jadi pada tahapan ini, kalau berharap pertemuan berikutnya yang akan berdua. Bapak minta masing-masing kelompok, perwakilan kelompok, silakan RKPD-nya dikumpulkan. RKPD-nya dikumpulkan.
Maka sekarang Bapak akan berikan dua buah soal. Silakan dikerjakan di dalam selembar kertas. Ini dikerjakan masing-masing. Dikerjakan di dalam selembar kertas. Dikerjakan. Bukan hanya ditulis namanya saja, tapi dikerjakan. Makanya itu soalnya silakan dikerjakan. Oke, ayo. Orang yang bisa membuat kesimpulan dari semua yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa bisa? Siapa bisa? Oke, ayo silakan. Ayo coba kita lakukan bersama-sama menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Baik, yang menjadi rangkuman ataupun kesimpulan dari pelajaran yang sedang kita pelajari pada hari ini, yaitu yang mana bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pindahkan konstanta c ke ruas kanan. Kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien suku x kuadrat. Ketiga, hitung 1/2 atau b per a kuadrat dan jumlahkan kedua ruas. Baik, yang menjadi refleksi pada pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana proses pembelajaran kita tadi, menyenangkan atau biasa saja? Menurut saya sangat menyenangkan. Yang kedua, apakah cara Bapak menjelaskan materi tadi bisa diterima dengan baik? Menurut saya dapat melakukannya. Yang ketiga, apakah semua yang dipelajari tadi bisa dipahami atau hanya sebagian? Menurut saya juga tidak semua saya pahami. Yang keempat, pada bagian mana yang sulit kita memahaminya? Pada pembelajaran tadi, yang sulit kami pahami yaitu cara menentukan bilangan yang bila dikuadratkan. Yang kelima, hal baru apa yang kalian peroleh setelah kita belajar hari ini? Hal yang dapat kami peroleh pada pembelajaran hari ini, kami merasa senang dan ceria belajar dalam berbuat. Nah, maka dari itu, aku mau menyampaikan bahwasanya sebelum kita akhir pembelajaran kita pada hari ini, untuk oleh-oleh dibawa pulang, silakan dituliskan tugas di rumah untuk kita kerjakan di rumah, dan kita akan memeriksa pada pertemuan berikutnya. Berikutnya, maka kita akan mempelajari materi menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Ada yang dipakai, silakan nanti itu dipelajari, dibahas-bahas di rumah, sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan lebih gampang memahaminya. Nah, jadi saya rasa demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Perhatian seluruh anak-anak saya yang hadir pada hari ini, ucapkan terima kasih. Selamat siang. Yahoo. Yahoo.